Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka fa'fu anni, maka maafkanlah aku ya Allah. Ini Pak, ternyata barang yang paling berharga di dunia ini adalah ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu, para sepuh, adik-adik sekalian, juga para anak-anak sekalian yang saat ini berkumpul di majelis Aula Yatim Center untuk melangsungkan kajian kita. Insyaallah kajian kali ini kajian di bulan suci Ramadan yang terakhir, karena nanti ketika sudah memasuki 10 akhir Ramadan, nanti semua aktivitas kita off-kan, termasuk anak-anak santri semua sudah perpulangan tuh. Baik-baik sekalian, momentum perjumpaan kita di kajian terakhir selama bulan suci Ramadan ini, kita akan ulas kembali anatomi Ramadan itu dari awal hingga akhir, sehingga kita tidak akan terlewatkan, tidak akan salah menyikapi bulan suci Ramadan ini, terutama waktu-waktu yang masih tersisa. Waktu-waktu yang masih tersisa, bahwasanya jauh sebelum Ramadan kita telah diperingatkan oleh para ulama, oleh para muallim, para guru kita, bahwasanya persiapan Ramadan itu dimulai sejak bulan Rajab itu menanam, bulan Sya'ban itu seperti halnya memupuk, merawat tanaman. Di dalamnya termasuk bagaimana membiasakan kebiasaan-kebiasaan. Gas kita sudah kita mulai, sehingga masuk Ramadan gas ibadah kita sudah tidak kaget lagi. Apalagi sepeda kita sudah sepeda yang merek-merek zaman dulu. Kalau untuk nyetek itu angel Pak. Kita kalau mau sepeda motoran, kita di jalan raya di Pantura, mau nyalip truk itu, kalau mesinnya, gasnya, sepeda motornya ndak sengreng itu ya angel itu, giring ngegasnya itu pelan. Kalau mau dipakai nyenteng wer itu jelas ke pondal-pondal, nanti nggak bisa, malah nggak nutut. Makanya filosofi persiapan Ramadan sebelum bulan Ramadan itu datang itu sangat penting, sehingga akselerasi gas kita ketika masuk Ramadan itu sudah jalan, sehingga untuk Melayu banter itu sudah alhamdulillah, dan itu sudah berlalu. 10 awal Ramadan adalah babak penyisian, sudah kita lalui. Bagaimana di awal-awal Ramadan setan-setan dibelenggu, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup. Ini menumbuhkan semangat juang yang luar biasa. Bahkan orang yang sehari-hari tidak sholat berjamaah atau tidak sholat sekalipun, malam pertama kedua Ramadan itu terpompa girohnya, terpompa semangatnya untuk ikut taraweh. Ya meskipun tidak sholat, kadang-kadang ada yang seperti itu. Yang terjadi adalah malam pertama, malam kedua, ketiga ini masjid-masjid, musola-musola, surau-surau itu penuh sesak alhamdulillah. Tapi semakin kesini 5 hari, 6 hari, 7 hari sudah mulai surut.
mulai kelihatan asli. Mulai di masjid hanya ada Pak Haji Noto, ada Pak Haji Kumdai, ada Pak Haji Nur Salam, tinggal itu saja. Yang polesan awal tadi itu, polesan awal merodoli sendiri-sendiri. Nah, inilah seleksi alam namanya. Seleksi alam. Seleksi alam itu sesama molekul akan berkumpul dengan molekul yang sama. Itu sudah seleksi alam. Orang baik-baik akan cenderung bergerak berekuilibrium menuju kesatuan sesama kebaikan. Sehingga yang terjadi kalau di pos ronda itu yang ngisi ya orang-orang yang memang gemar juk-toju torcatoran seperti itu. Kalau di musola yang berkumpul ya orang-orang yang suka menghabiskan waktu untuk tidak kesia-siaan. Di pasar, di tempat aris seperti itu, dan neraka dan surga pun nanti juga seperti itu. Secara alamiah, ilmiah, yang terkumpul di surga adalah orang-orang yang secara molekul, secara partikel molekulnya itu memang senyawa. Sesama orang baik ngumpul di surga dan sesama orang tidak baik ngumpul di neraka. Maka surga neraka sesungguhnya bisa kita persiapkan. Dunia tempat mempersiapkan bagaimana kita mengkondisikan, membiasakan agar nanti di akhir perjalanan hidup itu benar-benar berada di tempat yang khairul bariyah, sebaik-baik tempat kembali. Maka di dunia ini PR-nya adalah bagaimana kita mengkondisikan molekul diri kita untuk layak berkumpul dan menempati khairul bariyah itu. Ya, kalau sudah nyadar seperti itu, maka dalam mencari teman, dalam berkomunitas, dalam berkeluarga, dalam berorganisasi, memilih sekolah dan seterusnya, kita posisikan, kita cenderungkan untuk berkumpul dengan para molekul-molekul yang nanti layak menempati khairul bariyah itu. Senang ngumpul dengan teman yang senang datang ke pengajian, senang ngumpul dengan teman yang senang ngaji, seperti itu. Kalau masih berat ya dipaksa, karena nggak ada pilihan kita. Kalau nggak dipaksa, kita molekul kita itu molekul negatif, misalkan kalau nggak dipaksa nyebrang hijrah ke molekul positif, ya nanti di akhir kehidupan molekul negatif akan ngumpul di syarrul bariyah, naudzubillah, akan ngumpul di tempat seburuk-buruk tempat yang buruk, yakni neraka. Makanya surga neraka itu kita ikhtiarkan, kita mintakan pertolongan, dan itu butuh perjuangan, termasuk menyikapi Ramadan butuh perjuangan. Berkali kita sampaikan di semua tempat bahwa kita mampu memilih teman yang baik, kita mampu memilih lembaga pendidikan yang baik, kita mampu berkumpul dengan komunitas yang baik. Itu bukan prestasi kita, tetapi semata memang Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih kita, menolong kita, memudahkan kita, mengkondisikan kita untuk berada di tempat itu. Sehingga yang ada adalah keharusan kita bersyukur kepada Allah ketika kita sudah berada di tempat yang benar. Istilahnya Suwargi Pak Haji Novali itu dulu bendahara yatim center kita, berkali ke anak-anak bilang, kalian di yatim center Alvarez itu sudah on the track gitu. Berkali kalimat itu beliau sangat familiar, on the track, sudah di tempat yang benar. Kalian suka ngumpul di majelis taklim itu sudah on the track, sudah di tempat yang benar. Anak-anak yatim, anak-anak asuh, santri yang memilih untuk takhasus menggeluti Al-Quran, ya sekolahnya di sekolah alam seperti ini sudah on the track. Karena sesungguhnya yang kita bawa nanti adalah pendidikan atau bekal-bekal Al-Quran, bekal-bekal akhirat seperti ini. Dunia itu akan mengikuti gitu. Tapi kalau kita fokuskan mengejar ke dunia, ya mustahil padi akan tumbuh. Filosofinya itu ya kemarin gimana Mas Ami? Kalau nanam padi, rumput
pasti ada yang banyak ikut tumbuh. Tetapi kalau kita nanam rumput, ya jangan harap padi akan tumbuh gitu loh. Nah ini sudah sunatullah, sudah hukum alam. Kalau kita ngejar khairul bariyah, ngejar surga, segala aktivitas hidup kita, orientasinya kita adalah surga, maka remah-remah duniawi akan ngikuti. Bahkan kata Sayyidina Ali, dunia itu akan mengejar kalian dengan hina-dina. Kalian fokus mempelajari Al-Quran, mendalami ilmu Al-Quran, menghafal Al-Quran, memahami Al-Quran, itu fokus ke situ, ya maka dunia akan ngejar-ngejar dengan hina-dinanya. Bukan kita sebagai pengejar dunia, tetapi dunialah yang akan mengejar-ngejar orang yang memfokuskan diri kepada Al-Quranul Karim. Kemarin waktu khutbah di Pauwan kita singgung itu Ali Imran ayat 31 itu. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu. Katakanlah wahai Muhammad, kalau kalian umatmu itu wahai Muhammad, berkatakanlah, sampaikanlah, kalau kalian mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ikuti aku, ikuti baginda Nabi SAW, maka dia Allah akan mencintai kalian. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mencintai kalian, dan kalau sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan memberikan ampunan atau maghfirah. Dan maghfirah ini ternyata adalah kunci surga, itu adalah maghfirah, anak-anak sekalian, para hadirin Bapak Ibu sekalian. Karena kita tidak bisa masuk surga dengan bekal prestasi ibadah. Kita sampaikan berkali bahwa kalau kita lahir ceprot, itu sudah sholat tahajud, sudah sholat 5 waktu langsung Pak Haji. Lahir ceprot itu sudah, ibaratnya misalkan lahir ceprot, kalau hitungannya itu sudah langsung puasa Senin Kemis, sudah langsung bisa sholat duha, sudah langsung bisa sholat tahajud, apalagi 5 waktu ke masjid. Lahir ceprot sampai mati tidak ditinggal itu aktivitas-aktivitas utama itu kalau dihitung pahalanya, pahala orang yang beribadah dari lahir sampai mati tidak pernah berhenti, itu kalau dihitung pahalanya, besarnya pahalanya, ditimbang dengan kenikmatan Allah berupa sebelah biji mata saja, itu masih tidak ada apa-apanya. Sehingga kita naif kalau kita merasa pantas masuk surga hanya karena kita sudah rajin sholat berjamaah, hanya karena kita sudah rajin membaca Al-Quran. Tidak ada apa-apanya. Apalagi kegiatan itu kita mulai, kita sudah umur belasan tahun, likuran tahun, apalagi sudah jelang-jelang pensiun. Dulu saya sering, berapa kali ini saya sampaikan, ada family yang menyatakan dengan bangganya, alhamdulillah, tetapi terwujud cita-citanya, aku memang dulu bertekad deh, kalau aku sudah pensiun, aku pokoknya mau sholat berjamaah ke masjid rutin, istiqomah. Itu militer Pak. Nah seperti itu. Nah sedangkan dari lahir ceprot sampai meninggal tidak pernah putus ibadah, rajin sholat, rajin baca Al-Quran sekalipun, itu kalau dihitung pahalanya, dihitung kuantitas atau kualitas pahalanya dengan ditimbang dengan kenikmatan Allah sebelah biji mata, ini masih berat timbangan kenikmatan Allah berupa sebelah biji mata. Apalagi mulai ibadahnya sudah pensiun seperti yang kita ceritakan tadi, ya tidak ada apa-apanya pasti. Maka anak sekalian, Bapak Ibu sekalian, yang bisa memasukkan kita ke dalam surga hanyalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, welas asihnya Allah Subhanahu wa ta'ala, mau memaklumi sedikitnya, mau memaklumi kadar kecilnya pahala kita yang tidak sebanding dengan kenikmatan yang telah Allah berikan sama sekali. Allah mau memaklumi itu karena kasih sayangnya Allah. Allah mau memaklumi dosa-dosa kita, memberi maghfirah, memberi ampunan kepada dosa-dosa kita.
Sebesar apapun, kalau dosa-dosa manusia sudah dimaklumi oleh Allah, dianggap nol, ya kemana lagi tempatnya kalau tidak di khairul bariyah tadi? Karena surga tidak ditempati oleh orang yang memiliki dosa, yang memiliki kesombongan, yang memiliki partikel negatif sedikit pun. Maka kalau masih ada partikel-partikel yang negatif, itu ya orang mukmin, orang muslim, umat Rasulullah ya harus diampirkan dulu, dicuci dulu di neraka jahanam. Naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita benar-benar mendapat ampunan, dan mekanisme mendapat ampunan itu sudah sangat luas, sudah sangat lebar. Allah buka peluang di dunia. Di antaranya adalah 12 bulan itu dibuka pintu ampunan setiap malam, sepertiga malam yang akhir. Setiap malam Allah turun ke langit dunia untuk mendengar siapa hambaku yang meminta ampun, aku ampuni. Siapa hambaku yang meminta pahala, aku beri pahala, aku beri rahmat, aku beri rizki. Itu setiap hari, setiap hari. Nah, kebaikan-kebaikan atau peluang-peluang penghapusan dosa selama 11 bulan yang ada, ini terkumpul, melumpuk di bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan. Kalau di keseharian itu Pak, peluang Allah turun ke langit dunia hanya di saat sepertiga malam yang akhir, saat orang qiyamul lail. Di sana kalau ada yang minta ampunan diampuni, minta barokah diberkahi oleh Allah. Tetapi di bulan suci Ramadan ini berlaku 24 jam Allah siap, sebagaimana yang Allah lakukan di hari-hari di luar Ramadan yang hanya berlaku di sepertiga malam yang akhir. Siang Allah membuka peluang itu, malam juga membuka peluang itu. Dalilnya sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi SAW, mekanismenya, laku spiritualnya apabila ingin memperoleh ampunan Allah di siang hari, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa siang hari di bulan suci Ramadan dengan dasar iman dan dengan dasar ihtisab, ya, keyakinan akan janji-janji Allah, pengharapan yang besar atas janji-janji Allah, pahala dan rahmat dari Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dihapuslah semua dosa-dosa yang telah lalu. Ini tidak ada bergaining lagi Pak. Dosa-dosa yang telah lalu ini adalah semua dosa, semua yang terklasifikasi sebagai dosa. Apakah dosa kecil, apakah dosa sedang, apakah dosa besar. Mata qaddama min dzambi. Ini di siang hari. Di malam hari Allah tidak surut untuk merentangkan tangannya untuk menerima permohonan ampun, untuk menerima laku spiritual, yang laku spiritual itu akan membuahkan maghfirah atau ampunan. Man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang qiyamul Ramadan, salat tarawih, ya, dengan dasar iman dan dengan dasar keyakinan akan anugerah Allah, akan pahala Allah, janji-janji Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Juga masih berlaku di 10 hari akhir Ramadan. Ya, barang siapa yang mendapati malam Lailatul Qadar, beribadah di malam Lailatul Qadar, dan dia meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ampuni. Sayyidah Aisyah ingin di momen-momen Lailatul Qadar itu tidak salah doa Pak, tidak salah permohonan. Momen Lailatul Qadar adalah momen paling puncak atau momen paling istimewa yang ada di sepanjang tahun. Ramadan ini sudah
sudah merupakan bentuk istimewa. Siang ada ampunan, malam ada ampunan. Semua peluang ampunan oleh Allah dikumpulkan, diberukkan di bulan Ramadan. Kalau keseharian Allah memberi ampunan, di bulan Ramadan ini diberukkan di situ. Juga pemberian pahala. Keseharian Allah memberikan pahala baik dari amalia yang wajib maupun yang sunnah. Di bulan suci Ramadan pemberian pahala itu diberukkan di situ, yang jumlahnya tidak terkirakan, yang jumlahnya tidak terhitung. Nah, di dalam Ramadan yang sudah istimewa itu ada satu malam yang merupakan intisari dari seluruh malam di bulan suci Ramadan, yakni ketika turun malam kemuliaan atau Al-Qadar, malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu adalah momentum doa dikabulkan, ibadah diterima, permohonan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Sayyidah Aisyah khawatir salah alamat, sehingga mohon petunjuk Nabi SAW. Ya Rasulullah, kalau suatu malam saya qiyamul Ramadan, kemudian mendapatkan kesan atau mendapatkan sensasi rasa yang di situ dicurigai sebagai malam Lailatul Qadar, karena malam Lailatul Qadar tidak ada yang tahu, Pak. Sayyidah Aisyah sendiri juga tidak menyatakan aku mendapati begitu. Kalau ada rasa, kesan, sensasi yang berbeda dengan petunjuk-petunjuk Nabi sebelumnya, diantaranya angin tidak berhembus, diantaranya langit cerah, terus besok paginya matahari tidak berpancar panas, itu diantaranya itu. Tetapi semua masih hanya berupa kesan, tidak ada pengumuman malam itu dari langit, halo malam ini Qadar, tidak ada. Nah, apabila seseorang merasakan kesan, merasakan keyakinan bahwa malam itu adalah malam kemuliaan, doa apa ya Rasulullah yang harus aku panjatkan yang tepat? Apa minta mobil Alphard? Apa minta ditambah bisa beli sawah sekian? Apa minta bisa berhaji sekeluarga berkeliling dunia? Apa bagaimana? Ternyata Rasulullah memberikan satu kunci doa, yang pastinya kunci doa ini adalah perolehan atau merupakan bentuk permohonan yang terbesar dan yang paling tepat harus bisa diperoleh oleh manusia. Artinya selain permohonan itu derajatnya kurang berharga. Ini yang paling berharga yang harus diminta, harus dimohonkan oleh seseorang apabila merasa mendapatkan atau merasa malam itu adalah malam kemuliaan. Maka katakanlah wahai Aisyah, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Allahumma innaka afun, bahwasanya sesungguhnya engkau adalah maha pemberi maaf. Ya Allah, engkau sangat menyukai sifat maaf itu. Maknanya apakah seseorang saling memaafkan, apakah maaf itu memang Allah senang memberi maaf, maknanya bisa ke sana. Maka fa'fu anni, maka maafkanlah aku ya Allah. Ini Pak, ternyata karunia atau barang yang paling berharga di dunia ini adalah ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala.